Ya, jazakallah khairan pada Ustaz Haris yang telah menyampaikan materi kajian fikih yang ke-16 pada malam hari ini. Ya, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai seputar mushol ini, bisa melalui chat atau open mic-nya ya. Tafadhol, apakah ada? Baik, apabila apabila belum ada, izinkan Anda bertanya. Oh, ada yang bertanya sepertinya. Afwan, apa artinya musoli? Musoli itu tadi telah dijelaskan sama Ustaz Aris, artinya orang yang sholat sahir. Ya. Oke, apakah ada lagi? Oke, kalau begitu Anda mohon izin untuk bertanya Ustaz. Jadi terkait tadi di akhir apa namanya slide ya, di sini disampaikan bahwasanya apa namanya sholat menggunakan kasut atau kasut itu kaos kaki ya Ustaz ya, kasut atau sepatu gitu. Nah, apakah ketika berwudu itu nanti kasut kita dibasahi Ustaz atau bagaimana? Itu mungkin Ustaz. Iya, jadi kalau dalam perkara wudu itu kan kemarin kita sudah bahas ya. Jadi terkait dengan bagaimana bersuci ketika kita memakai alas. Jadi memang bisa. Ya, jadi kalau kemudian kita memakai alas kaki atau penutup kaki, itu tidak diperintahnya, itu tidak lagi dibasuh. Jadi tidak lagi dibasuh, tetapi diusap. Ya, jadi diusap pada bagian atasnya. Baik ketika kita memakai sandal, kita memakai sepatu, maupun kita memakai kaos kaki ataupun khuf. Ya. Nah, jadi cukup dengan mengusapnya. Tapi disyaratkan bahwasanya memang ketika kita memakai sepatu, memakai khuf atau memakai kaos kaki tadi, itu kita dalam kondisi suci, gitu, ya. Jadi maksudnya ini, kita sudah dalam kondisi suci, baru kemudian kita pakai sepatu, kita pakai sandal, atau kita pakai kaki tadi. Maka ketika itu boleh sandal, sepatu, ataupun kaos kaki kita, ataupun khuf kita. Jadi kita sudah suci nih, terus pakai alas kaki tadi ya. Nah, terus kemudian kita batal. Ya, kita batal. Nah, ketika batal itu, maka boleh ketika kita bersuci itu kita tidak lepas sepatu kita tidak lepas alas kaki kita. Nah, cukup hanya dengan tadi pada bagian kaki itu adalah dengan mengusap ya alas kaki kita. Tapi kalau sebelum memakainya itu kita juga dalam kondisi yang tidak suci, ya maka tidak diperbolehkan, harus dilepas. Ya. Maka bersucinya tidak sah. Ya. Jadi secara umum seperti itu, nanti bisa direview lagi dalam pembahasan terkait dengan
wudhu ya. Jadi hukum seputar wudhu. Jadi hukum seputar wudhu ya ketika ada bagian yang menutup. Ya, mungkin itu ya. Jazakallah khairan. Ya. Ada pertanyaan dari Mas Norman ya. Mas Andi Norman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya Norman ingin bertanya soal rambut yang tadi disampaikan dilarang menahan rambut. Lalu bagaimana dengan rambut yang gondrong sampai menutupi kening sehingga ketika bersujud maka apakah sujudnya itu sah atau bagaimana Ustaz? Karena kan tadi rambutnya itu menghalangi kening kita ketika bersujud. Tafadhol Ustaz untuk dijawab. Sebentar ya, sebentar. Ya. Ya, silakan apabila masih ada yang ingin bertanya ya mengenai kajian fikih kita pada malam hari ini mengenai hukum seputar musolli ya. Tafadhol apabila Mas Roni mungkin ingin bertanya atau Mas Syahir. Belum ada. Belum ada ya. Oke. Jazakallah khairan Mas Roni. Mohon ditunggu sebentar lagi. Ya, sambil menunggu, saya ingin menyapa ini sudah lama ya. Tidak saling nyapa gitu. Assalamualaikum Mas Andi Norman. Bagaimana kabarnya Mas? Bismillah. Oke, tafadhol Ustaz. Untuk menjawab pertanyaan tadi dari Mas Syahir ya. Mas Andi Norman yang mengenai tadi rambut. Iya. Makanya lebih baik ya bagi kita ketika jadi kan memang sebenarnya kita disunahkan ya untuk memakai penutup kepala. Ya, jadi memakai penutup kepala. Jadi bahkan Rasulullah SAW itu dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya beliau dalam ketika buang air ya itu juga tetap memakai penutup kepala. Nah, dengan tadi terputus jadi tidak sinyal jelek jadi ini. Ya, tidak apa-apa. Siap. Ya. Boleh dijawab. Ya, jadi ya. Kita dulu.
Jadi Jadi memang tadi itu adalah hukumnya makruh jika menahan baik pakaian maupun rambut kita, ya, kalau memiliki rambut yang panjang, ya, sehingga ditahan. Nah, jadi maksudnya ya memang dibiarkan saja, ya, menyentuh tanah. Tapi kalau kemudian rambut kita itu menghalangi kita sujud misalnya, ya, yang nggak usah ditahan, cukup maksudnya adalah kita bukan ditahan, ya, tetapi kita sibakkan, gitu, ya. Kita sibakkan supaya memang tidak menutup tempat sujud kita. Tapi tadi alangkah lebih baiknya kalau memang ketika kita melakukan aktivitas sholat itu kan tadi, ya, kita juga mempersiapkan diri. Jadi kita mempersiapkan diri, termasuk salah satunya adalah pakaian. Ya, termasuk salah satunya itu adalah dengan mengenakan penutup kepala. Ya, dengan mengenakan penutup kepala, ya, bisa sorban, bisa peci, bisa kopiah. Nah, jadi ketika selain itu memang juga dicontohkan, ya, jadi merupakan sunnah, itu juga tadi akan bisa menjadikan kan rambut kita nggak menghalangi. Jadi kalau kita pakai peci misalnya, maka walaupun rambut kita panjang, maka kan tidak akan menghalangi tempat sujud kita. Nah, untuk kemudian rambut yang lain itu ya nggak apa-apa terurai, ya, atau tergerai, itu ya nggak masalah, makanya nggak perlu ditahan, ya. Nah, jadi begitu juga dengan pakaian tadi. Jadi kalau pakaian kita misalnya itu sampai kemudian terbulur, ya, ke lantai, ya apa gitu. Nah, tapi ini kita pahami bahwasanya kalau untuk konteks sekarang ini sebenarnya tidak terlalu masalah, ya, karena kan sebagian besar kita itu melakukan aktivitas sholat di masjid, dan yang namanya masjid itu kan biasanya ya lantainya sudah lantai keramik dan seterusnya. Jadi nggak ada masalah mau selain lantai keramik juga biasanya ada karpet ataupun ada sajadah. Jadi pakaian kemudian terjulur ke lantai kan juga sebenarnya tidak ada masalah, ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah bahwasanya di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat, itu kan sholatnya itu kan nggak di lantai. Sholatnya itu kan nggak pakai sajadah, nggak ada karpet. Lantainya itu ya tanah. Ya, Masjid Nabawi itu dulu lantainya juga tanah. Bahkan atapnya itu ada bagian yang terbuka. Ada bagian yang terbuka karena digunakan penerangan dengan menggunakan api. Nah, jadi itu adalah kondisi masjid di masa Rasulullah SAW. Jadi para sahabat dan seterusnya itu kalau sholat jadi di tanah. Nah, makanya kemudian ada tadi ya, jadi karena sholatnya di tanah, kemudian ketika sholat itu pakaiannya ditahan gitu loh, ya. Jadi supaya nggak kena tanah. Jadi supaya nggak kena tanah, kemudian ditahan. Nah, inilah yang kemudian dimakruhkan. Jadi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah tadi bahwasanya kalau kemudian pakaiannya terjulur atau rambutnya juga terjulur, itu nggak usah ditahan. Gitu. Ya. Nah, kalau dalam konteks sekarang ini kan sebenarnya nggak ada masalah, sebenarnya nggak terlalu ada masalah. Ya, kalau konteks
Rambut juga, karena kan sebagian besar kaum muslimin juga rambutnya pendek. Ya, mayoritas maksudnya sebagian besar. Ya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah, tapi tadi ya, kalaupun rambut kemudian panjang, terus kemudian tidak memakai penutup kepala misalnya, ya cukup disibakkan saja pada bagian yang tidak atau supaya tidak menutup tempat sujud. Tapi tidak perlu sampai menahan rambutnya. Kan ada tuh yang kurang jelas Ustaz, putus-putus. Nah, sepertinya Ustaz ada itu ya, sinyalnya agak sujud kecil. Maksudnya ada gangguan. Assalamualaikum. Ini apa di Ana suaranya terputus-putus. Oke. Karena ada sedikit gangguan, mohon ditunggu ya sebentar. Ya, cek. Alhamdulillah sudah dapat bergabung kembali Saudari. Ya, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ganti jaringan dulu. Oh ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi tadi ya, nyambung ke tadi bahasanya kalau kemudian kita tidak memakai penutup kepala misalnya, kemudian rambut kita panjang, maka cukup menyebabkan pada bagian yang menghalangi tempat sujud saja. Jadi agar tempat sujud kita tidak terhalang. Jadi tidak sampai kemudian kita menahan rambut kita, karena tadi termasuk perkara yang dimakruhkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khairan. Oh ya, ini Ana lupa menyampaikan, beliau ini Mas Andi itu berasal dari Makassar ya, Ustaz. Mungkin sekarang beliau kendala dengan jaringan juga, jadi sering keluar masuk. Yeah. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Barangkali Mas Syahir. Oke. Jadi Pak Ustadz, kalau misalnya pakai kopiah gitu masih boleh atau gimana ya? Maksudnya kan dilarang tuh, maksudnya di mana ini? Atau mungkin diikat atau gimana gitu? Iya. Oke, Ustaz. Jadi Mas Syahir tadi bertanya mengenai pakai kopiah itu bagaimana, Ustaz? Ternyata tadi sempat dikatakan bahwasannya dilarang gitu. Seperti itu. Iya. Kalau pakai kopiah nggak apa-apa, pakai penutup kepala nggak apa-apa, pakai pensi nggak apa-apa. Malah pakai penutup kepala itu kan tadi
disunahkan. Ya. Oh iya tadi. Jadi, ya. Jadi menahan itu maksudnya dengan tangan, dengan tadi. Ya. Tapi kalau kita pakai peci ya enggak apa-apa. Makanya justru lebih baik kalau kita sholat itu kita pakai peci, ya, pakai penutup kepala. Ya. Maksudnya tuh menahan dalam arti kata kerja gitu ya, misalnya ketika pas sedang sholat gitu ya. Karena tadi saya ngiranya tuh menahan ini gitu pada saat kayak kita ketahan pakai apa sih? Iya, pakai tangan. Pakai tangan. Ya. Nah, berarti termasuk juga yang menahan pakaian gitu ya, Ustaz, kalau misalnya kayak kodoran gitu ya. Iya. Soalnya tadi sempat mikir kan kalau misalnya kain kan pasti digulung ya, itu kan ketahan tuh. Kita ya nggak bisa kayak gitu kan. Oh ternyata maksudnya menahannya itu lebih ke kata kerja gitu ya. Iya, jadi ya. Oke, baik. Jazakallah Pak Ustaz. Ya. Kayak tadi contohnya misalnya tadi ya pakai surban misalnya ataupun pakai selendang. Itu kan disunahkan ya di pundak. Nah, bisa jadi kemudian yang kita selempangkan tadi itu misalnya saat kita ruko itu kan jatuh ke tanah. Ya. Nah, tapi bagian yang jatuh ke tanah itu kemudian kita tahan, ya, kita pegang supaya enggak jatuh ke tanah. Nah, itu yang tadi, ya, dihukumi sebagai makruh, gitu, ya. Jadi kalau ada bagian dari pakaian ataupun apa yang kita kenakan itu kemudian jatuh ataupun ketika kita ruku atau ketika kita sujud, ya itu sampai kemudian jatuh ke tanah atau ke lantai, ya itu nggak usah ditahan, ya nggak usah ditahan, dibiarkan saja. Oke. Satu lagi nih Pak Ustadz, kalau misalnya tadi kan menahan ya, kalau misalnya tadi kan syaratnya aurat itu nggak boleh kelihatan ya. Kalau misalnya saya tuh pernah baca di suatu riwayat gitu atau kayak di web gitu ya. Nah itu kalau misalnya ya kan kadang-kadang kan orang kan suka bajunya kependekan gitu ya Pak Ustadz ya. Ya itu ngomong kelihatan gitu bajunya kependekan gitu. Jadinya tuh suka kelihatan lah yang auratnya gitu kan. Itu kalau misalnya sadar langsung ditutupin masih bisa sah atau enggak ya gitu ya. Soalnya kan kadang-kadang kan itu sadar nggak sadar gitu ya. Apalagi ya orang yang suka pakai kaosnya kependekan atau kekecilan gitu itu ngomong ya selain mengganggu ya ini juga sih apa sih ya agak enak juga kelihatnya gitu kan kalau nggak sengaja terlihat gitu. Apaan ya? Iya. Jadi tadi menutup aurat itu termasuk syarat sah dari sholat. Jadi menutup aurat itu termasuk syarat sah dari sholat. Jadi jika seseorang itu dalam sholatnya itu auratnya terlihat, maka sholatnya nggak sah. Jadi kalau orang misalnya pakai kaos yang ketat misalnya, sampai kemudian ketika sholat ada bagian auratnya yang terlihat. Ya. Nah, terlihat atau tidak, ini kan bukan orang yang sholat kan yang melihat, tetapi realitasnya itu auratnya itu terlihat atau tidak. Nah, kalau auratnya terlihat, maka otomatis sholatnya itu menjadi tidak sah. Kalau kemudian nggak sengaja bagaimana? Ya makanya dari awal itu ketika kita melakukan aktivitas sholat, itu tentunya pakaian itu menjadi salah satu yang hendaknya kita perhatikan. Bukan jangankan terkait dengan menutup aurat atau tidak. Yang diperintahkan, yang didorong bagi orang yang sedang sholat ataupun musolli itu bukan hanya sekedar menutup aurat, tetapi
bahkan pakaiannya itu adalah pakaian yang terbaik, pakaian yang indah. Artinya memang sholatnya itu dipersiapkan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam hal ini adalah pakaian. Nah, kalau kemudian makanya sekarang itu ada juga yang sekarang ada tuh yang jual pakaian yang anti aurat terbuka gitu, ya. Jadi itu sasarannya bagi orang-orang yang suka pakai kaos gitu. Jadi ada pakai bagian luar lagi yang itu kemudian menjadikan menutupi. Nah, tetapi tentunya tadi kita kembalikan bahwa tentunya kelayakan pakaian yang kita gunakan di dalam sholat tentunya hendaknya diperhatikan, ya. Janganlah kemudian kita sholat itu pakai kaos oblong, udah kaos oblong, terus kemudian ada gambar-gambarnya, bukan sembarang gambar lagi, misalnya gambarnya tengkorak, gambarnya, ya kan bagus tengkorak mengingatkan pada kematian misalnya, ya dengan gambar-gambar yang karena itu juga dihukumi makruh karena bisa mengganggu orang di belakangnya ketika melakukan aktivitas sholat. Ya. Nah, jadi tadi hendaknya diperhatikan, ya, pakai pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus, yang menutup sedemikian rupa aurat. Nah, jadi termasuk menghindari pakaian-pakaian yang tadi, ya, pakaian-pakaian tadi yang bisa mengganggu, pakaian-pakaian yang kurang ya, atau pakaian-pakaian yang memungkinkan terbukanya aurat. Nah, pakaian yang memungkinkan terbukanya aurat itu jangankan di dalam sholat, ya, tidak hanya di dalam sholat, di luar sholat pun, ya itu hendaknya tidak dikenakan. Jadi hendaknya kita tidak mengenakan pakaian-pakaian itu yang memungkinkan terlihat atau terbukanya aurat kita. Nah, karena itu kan termasuk sebenarnya pada wilayah yang kita kuasai, ya, walaupun mungkin dalam ininya nggak sengaja, tetapi kan di awalnya memang sudah ada kemungkinan atau kemungkinan ada kondisi sehingga aurat itu bisa terlihat. Nah, seharusnya ini menjadi sesuatu yang dihindari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Ya, wa iyyakum. Jazakallah khairan. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, sempat terpikirkan sesuatu, Ustaz. Jadi begini. Ketika kita sholat gitu. Lalu kita melakukan gerakan selain sholat tadi, yang selain melakukan gerakan sholat itu, apakah ketika itu juga dia itu batal sholatnya atau bagaimana? Jadi Ana itu sempat mendengar dulu ya, Ustaz, Ana kurang tahu apakah ini hadis atau bagaimana, Ana lupa itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan 3 gerakan di luar gerakan sholat, itu akan membatalkan sholat kita. Apakah benar demikian atau bagaimana? Ya, jadi ini nanti masuk ke pembahasan sifat-sifat sholat sebenarnya. Ya, jadi sifat-sifat sholat, jadi gerakan-gerakan sholat, mana yang membatalkan dan kemudian mana yang tidak membatalkan. Ya, nanti akan kita bahas di sana ya, mana-mana yang membatalkan, mana-mana yang tidak. Ya, insya Allah kita bahas
di pada waktunya. Ya. Jazakallah. Baik, Ustaz. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, apabila saya. Oh ya, silakan Mas Andi. Ya, gini Ustaz, kalau boleh kirim juga, maksudnya kasih tahu juga rujukan-rujukan dari apa yang harus dibaca untuk menambah sakofah pengetahuan kita terkait materi yang lagi dibahas gitu, supaya ya minimal kalaupun ada yang kurang masih ingin dipelajari gitu, kita bisa cari bukunya atau terkait dengan apa yang dibahas sama Ustadz gitu. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya bisa lebih dikasih tahu saja ke teman-teman terkait referensi dari materi yang Ustadz sampaikan. Siapa tahu kami bisa cari buku untuk menambah sakofah kami lagi. Itu aja sih Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, jazakallah khairan Mas Andi. Oke. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan kembali. Oke. Nanti terkait dengan buku rujukan, insya Allah nanti akan Ana tanyakan kembali ke Ustadz Aris, nanti Ana sampaikan di dalam grup ya, insya Allah. Mohon diingatkan ya. Seperti itu. Oke. Apakah ada yang ingin tanya kembali? Mas Syahir atau hostnya ini, Mas Torik, apakah ada yang ingin ditanyakan Mas Torik? Oke. Ya. Kalau saya mah cukup, terima kasih. Oke. Jazakallah khairan Mas Syahir. Oke, karena tidak ada yang ingin tanyakan kembali, maka kita tutup ya kajian fikih yang ke-16 pada malam hari ini. Jazakallah khairan kepada Ustadz Aris Albarsa yang telah berkenan menyampaikan kajian fikih pada malam hari ini. Ya, sebelumnya mohon maaf apabila Ana menyampaikan atau ada kekeliruan tadi dalam menampilkan slide ya. Mohon maaf. Iya, tadi ya, jadi terkait dengan kitab-kitab rujukan. Jadi untuk pembahasan kita ini sebenarnya memang secara umum saya menggunakan kitab Al-Jami' li Ahkamis Shalah. Jadi Al-Jami' li Ahkamis Shalah itu adalah karangan dari Syekh Mahmud Abdul Latif Uwaidho. Kemudian juga yang bisa dijadikan referensi itu adalah kitab Ahkamus Shalah karangan dari Syekh Ali Roghib. Selain itu kita juga bisa ikhwan sekalian juga bisa menggunakan sebenarnya kitab-kitab fikih yang muktabar. Ya, misalnya kitab yang terkenal, misalnya kitab Al-Um dari Imam Asy-Syafi'i misalnya, ya, atau misalnya juga dari mazhab Syafi'i misalnya adalah karangan dari Imam Nawawi, yaitu kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Selain itu bisa juga misalnya menggunakan referensi kitab fikih Ibnu Qudamah ya, yang berjudul Al-Mughni. Nah, jadi itu merupakan kitab-kitab yang muktabar
walaupun memang bisa jadi di situ ada perbedaan pendapat ataupun ada perbedaan di dalam menghukumi, ya, karena memang terkait dengan persoalan fikih, ya, termasuk juga fikih ibadah, termasuk juga dalam hal ini adalah sholat, ada kalanya memang terjadi perbedaan pendapat, ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di dalam kajian kita pada kesempatan malam hari ini ataupun setiap Rabu malam. Nah, jadi memang bisa jadi ada perbedaan pendapat, ya. Jadi ikhwan sekalian, itu tidak tertutup, ya, kemungkinan mendapatkan perbedaan pendapat atau mendapatkan pendapat yang berbeda, ya, dari imam-imam mujtahid ataupun dari para ulama, ya. Dan memang tidak diharuskan, ya, ikhwan sekalian, itu mengambil ataupun mengadopsi apa yang kita kaji, ya. Tetapi harapan saya tetap secara kritis meng-cross check, ya, dengan pendapat-pendapat lain. Nah, sehingga kemudian mendapatkan dalil yang terkuat, ya. Karena para imam mujtahid itu kan patokan mereka itu adalah idza shahal hadisu fa indahu madhhabi. Jadi ketika sebuah hadis itu sahih, ya, maka itulah mazhabku, itulah pendapatku. Jadi kita diajarkan oleh para imam-imam mujtahid, para ulama, itu bahwasanya pendapat kita itu senantiasa dilandasi oleh dalil syar'i, ya, oleh dalil syar'i. Nah, sehingga yang penting adalah hal itu. Nah, sehingga tadi nanti bisa dirujuk sebenarnya pada kitab-kitab fikih yang muktabar, pada kitab-kitab fikih yang sudah populer. Nah, sehingga nanti bisa di cross check, bisa didiskusikan ketika memang ada perbedaan pendapat. Jadi terkait dengan persoalan fikih ini sebagaimana yang memang pernah saya sampaikan pada awal pertemuan ketika pembahasan terkait dengan fikih. Jadi fikih ini kan berkaitan dengan hukum-hukum yang terperinci berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Nah, sehingga di sana memungkinkan ada perbedaan pendapat yang terjadi, ya. Nah, jadi itu gambarannya. Nah, jadi nanti silakan tidak menutup kemungkinan, tidak menutup ini, ya. Jadi kalau juga untuk didiskusikan, misalnya ada pendapat yang mengatakan seperti ini, dalilnya seperti apa, ya. Nah, jadi itu saya pikir terbuka, ya. Jadi kita senantiasa ya tadi berpegang kepada berusaha untuk berpegang pada pendapat yang terkuat. Nah, bisa jadi apa yang saya sampaikan itu ternyata ada pendapat lain yang lebih kuat. Nah, itu tidak menutup kemungkinan, ya. Nah, jadi nanti kita bisa sharing, bisa saling menyampaikan, sehingga ini adalah bagian dari proses pembelajaran kita. Mungkin itu Mas Faris, ya, sebagai penutup kita pada kajian malam hari ini. Saya kembalikan, Mas Faris. Ya, oke. Jazakallah khairan. Mohon maaf. Ya. Oke. Jazakallah khairan pada Ustaz Haris. Ya, mohon maaf sebelumnya Ana juga sempat lupa, ya. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Ustaz Haris pada awal pertemuan, ya. Nanti mungkin untuk listnya insya Allah akan Ana tuliskan, ya, di dalam grup nanti, ya.
untuk rujukan-rujukan kitab fikih pada kajian fikih kita setiap malam Rabu insya Allah. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum ya. Semuanya Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Mas Syahir, Mas Andi. Afwan ya, agak Iya, kurang lancar. agak terputus itu. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kalau Mas sudah mau bantu. Mudah-mudahan nanti bisa